Tapi bagaimana ketika keadaan yang tidak baik-baik itu sudah berlangsung cukup lama? Apa yang harus kita lakukan? Mengapa ada pengalaman-pengalaman yang tidak baik-baik ini diizinkan Tuhan buat kita? Dan juga apa maksudnya? Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudara, bagaimana kabar Anda hari ini? Saya sangat berharap hidup Anda dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, semuanya serba lancar. Tetapi bagaimana Romo, kalau dalam kehidupan saya saat ini sedang tidak baik-baik saja? Keluarga saya sedang bermasalah, relasi dengan pasangan hidup, relasi dengan anak-anak, relasi dengan saudara-saudara sedang tidak baik-baik saja. Ditambah lagi pekerjaan saya lagi, waduh stres berat Romo. Lagi begitu banyak masalah-masalah di kantor, di tempat kerja. Belum lagi di tempat-tempat pelayanan, di gereja, di paroki, di komunitas. Lagi banyak konfliknya Romo. Bagaimana ketika hidup orang beriman sedang tidak baik-baik saja? Dan problemnya Romo, ini sudah cukup lama Romo. Kalau cuma sebulan, 2 bulan, seminggu, 2 minggu, itu makanan sehari-hari lah Romo. Masalah datang. Tapi bagaimana ketika keadaan yang tidak baik-baik itu sudah berlangsung cukup lama? Apa yang harus kita lakukan? Mengapa ada pengalaman-pengalaman yang tidak baik-baik ini diizinkan Tuhan buat kita? Dan juga apa maksudnya dari semua itu? Saudara-saudaraku yang terkasih, satu patokan yang bisa saya katakan di awal video ini adalah coba lihat rangkai kehidupan masa lalu Anda dan cari benang merahnya. Tidak ada sesuatu pun yang diizinkan Tuhan terjadi tanpa rencananya, tanpa kehendaknya. Segalanya, suka, duka, tawa, tangis, berhasil, gagal, kita lagi di atas, kita lagi di bawah, semuanya ternyata ada benang merahnya. Sebuah didikan Tuhan buat kita, supaya kita semakin tangguh, belajar dari pengalaman masa lalu. Maka dari itu saya mau mengangkat dalam video ini satu tokoh dalam kitab suci Perjanjian Lama, satu tokoh yang begitu luar biasa sampai-sampai tokoh ini dijadikan bapa orang beriman bagi umat Israel. Tokoh ini bernama Abram yang kemudian dalam segala lika-liku perjalanannya dia diubah namanya menjadi Abraham. Bukan cuma dia, Sarai istrinya juga berubah menjadi Sarah. Nah, saudara-saudaraku, sebelum saya mulai video, saya mau menunjukkan sesuatu barang kepada Anda. Sesuatu barang yang membuka pikiran saya. Mengapa ada nasib buruk? Mengapa ada situasi yang tidak baik-baik saja? Kenapa kita berjumpa dengan orang yang tidak menyenangkan? Di tangan saya, apa yang Anda lihat saudara-saudara? Romo, kantong plastik kresek itu. Kira-kira harganya berapa? Paling 1.500. Dan juga kalau di rumah paling gini, kalau yang rajin sih dikumpulin. Kemudian kalau yang nggak rajin paling dibuang. Iya apa enggak? Kantong plastik kresek yang seolah-olah tidak berharga ini, inilah yang membuka pikiran saya. Jadi begini, kemarin saya itu pergi ke sebuah tempat pembelanjaan. Tebak, menurut Anda, di mana tempat pembelanjaan yang favorit buat Romo Yosef? Ayo di mana? Pondok Indah, Plaza Indonesia, Grand Indonesia, Mall Kelapa Gading, atau di Mall of Indonesia, atau di mana? Semuanya salah. Tempat favorit buat saya untuk belanja adalah Pasar Baru. Ya, saya udah kayak orang zaman dulu lah. Paling suka ke Pasar Baru, cari sepatu, cari sendal, cari kamera, cari peralatan kamera juga. Jadi kemarin saya lagi iseng-iseng cari kamera untuk para frater mereka supaya juga bisa membuat podcast. Saya ke Metro Pasar Baru. Di situ ada satu toko yang terkenal murah. Saya belanja-belanja, lihat-lihat, tanya-tanya harga. Lalu saya pulang, nggak jadi beli, belum beli. Kemudian di situ kan di bawahnya itu ada sederetan toko-toko
yang menjual aneka banyak barang. Lalu waktu itu saya masuk ke sebuah toko, udah enciknya judes, udah nggak dilayanin, ditanya baik-baik nggak dijawab. Tapi karena saya butuh barang itu, ya udah saya beli akhirnya. Sambil tenteng-tenteng gitu. Ketika lewat, saya ngelewatin toko sederetan toko kue-kue basah. Nah, Romo Yosef kalau udah ketemu kue basah, udah pasti beli. Nah, waktu itu si engkau yang punya toko sama enciknya, suami istri, pasangan suami istri, lihat saya gembol-gembol barang-barang belanjaan saya tanpa kantong plastik, sambil milih-milih kue basah, dia apa yang dia lakukan? Dia langsung si suami langsung bisik kepada istrinya, tolong itu kantong plastik kasih si engkau. Waduh, dan saya yang go green coba saya bilang nggak usah, memang ini sengaja. Tapi dia memaksa saya untuk memberikan ini supaya saya tidak kerepotan untuk membawa barang-barang saya untuk memilih kue-kue basah. Dan akhirnya setelah saya melihat sebuah perbandingan yang tadi enciknya kok judes, enciknya nggak melayani dengan baik, enciknya kaya jualan nggak butuh duit. Sekarang saya masuk ke sebuah toko yang ramah luar biasa seperti itu. Saudara-saudaraku terkasih, makanya saya langsung terbuka. Oh iya ya, mungkin kalau saya nggak ngelewatin toko yang encinya judes itu, saya nggak akan sampai nyimpen ini kantong plastik sampai 2 hari di kamar saya. Karena di sini saya melihat kebaikan hati. Besok-besok kalau lewat toko itu lagi, pasti saya beli. Betul apa enggak? Karena meninggalkan pesan dan kesan. Terkesan saya sama pasangan suami istri itu. Saudara-saudara, itulah yang membuka kepala saya, pikiran saya, hati saya. Oh, kenapa dalam hidup itu ada yang menyenangkan, ada juga yang tidak menyenangkan. Ada yang enak, ada yang gak enak. Kita ketemu orang-orang baik, kita ketemu orang-orang sulit. Supaya kita bisa membedakan, itu yang pertama. Supaya kita bisa juga menghargai kebaikan-kebaikan sekecil apapun. Termasuk kantong plastik ini. Nah, saudara-saudaraku, hidup Abraham. Sebagaimana kita tahu, Abraham adalah bapak orang beriman. Kepadanya Allah memberikan janjinya kepada Abraham. Saya sudah pernah membuat video-video tentang Abraham, banyak sekali karena memang inspirasinya luar biasa dari Abraham. Misalnya ketika Abraham didatangi oleh Allah ketika dia masih di tanah airnya, Allah berjanji kepada Abraham. 7 janji, Anda harus ingat ya, 7 janji di Kejadian bab 12 ayat 2 sampai ayat 3. 7 janji itu, bayangin. Akan menjadi bangsa yang besar, akan memberkati Abraham, membuat namanya masyhur, akan menjadi berkat, orang-orang yang memberkati Abraham akan diberkati juga, orang-orang yang mengutuk Abraham akan dikutuk oleh Allah. Kemudian juga semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat karena Abraham. 7. Kurang apa coba saudara-saudaraku? Tetapi sebagaimana kita tahu saudaraku, janji Allah kepada Abraham itu nggak kayak orang makan cabai rawit. Sekali gigit langsung pedes. Kita semua sudah tahu bagaimana janji-janji itu tidak langsung terwujud, tetapi terbentuk, tercipta dalam perjalanan hidup Abraham. Mengiringi perkembangan imannya, mengiringi kehidupannya, mengiringi kedewasaannya. Termasuk juga janji untuk memperoleh tanah, janji untuk memperoleh anak yang seperti bintang di langit dan pasti di laut. Kita semua sudah tahu, begitu Abraham sampai ke tanah terjanji, terjadilah kekeringan di negeri itu. Sehingga Abraham harus pergi ke Mesir. Dan itu bukan cuma sekali. Nanti terjadi kekeringan juga, Abraham harus pergi ke Gerar. Jadi keluar masuk karena kekeringan. Tanah yang dijanjikan Allah kepada Abraham juga mengenal pasang surutnya. Mengenal masa-masa subur, mengenal masa-masa keringnya. Seperti kehidupan saya. Jadi saudara-saudaraku, terhadap janji Allah, kita jangan berpikir seperti makan cabai rawit. Sebetulnya buat Allah gampang kok untuk memberikan hal-hal yang baik buat manusia. Tetapi nanti jatuhnya manusia tidak menghargai. Manusia tidak terkesan dengan kebaikan itu. Contohnya tadi sudah saya contohkan dalam 2 jenis pedagang yang berbeda tipe ini.
Seperti seorang anak umur 6 bulan. Dia dikasih iPhone Pro Max, iPhone 14 yang paling mahal, berlapis emas. Anak itu tidak akan tahu itu berharga. Anak itu tidak akan tahu bagaimana fungsinya. Anak itu tidak akan bisa menjaga, merawat barang mahal itu dengan selayaknya. Bisa dibuang-buang, bisa digigit-gigit, bisa dibanting-banting. Orang tua kalau mau ngasih barang yang bagus, dia menanti kapan anaknya siap untuk diberikan barang yang istimewa itu. Lihat saudara-saudara, itu cara kerjanya. Nah, sebagaimana kita tahu saudara-saudaraku, dalam perjalanan hidup Abraham dari dia muda sampai nanti dia lanjut usia, Abraham dibentuk oleh Allah. Satu persatu kehidupannya seperti puzzle-puzzle yang terpisah-pisah, di mana kalau kita satukan menjadi sebuah gambar yang utuh tentang Abraham. Ada suka, ada duka. Ada di mana Abraham betul-betul menerima satu persatu janji Allah, tetapi ada juga di mana janji-janji itu kok belum juga datang menghampiri Abraham. Ada kalanya Abraham merasa dekat dengan Allah, mudah berjumpa dengan Allah, tapi ada kalanya Abraham juga mengalami jauh dari Allah. Tapi di dalam suka duka itu, gagal berhasil itu, desolasi dan konsolasi seperti itu, Abraham terbukti setia. Apakah Anda tahu? Abraham juga pernah protes sama Allah ketika janji tentang keturunan tidak juga terwujud di hadapannya. Ketika Abraham protes kepada Allah bahwa semua harta miliknya ini akan diwariskan kepada seorang hambanya yang bernama, coba saya tes, siapa nama hamba dari Abraham yang menurut Abraham itu, menurut rencana Abraham di kepala Abraham, karena dia nggak punya anak, belum dikasih keturunan, akan dikasih kepada salah seorang budaknya bernama Eliazar. Betul. Nah, kita bisa lihat Abraham juga protes, Abraham juga nggak sabar juga, sama seperti kita. Nah, saudara-saudara, dalam ketidaksabaran itu, dalam kelelahan itu, dalam mungkin protes sama Tuhan, belajarlah dari Abraham. Dalam segala lika-likunya, jatuh bangunnya Abraham terbukti setia. Jadi apakah kita setia pada Allah? Nah, berbicara soal kesetiaan saudara-saudara, apa alat patokannya? Apa alat ukurnya? Untuk bisa menilai kita ini setia apa enggak sih? Begini, kita dibantu dari kitab Kejadian bab 17 ayat 3 sampai 9. Dikatakan begini, pada waktu itu ketika Allah menampakkan diri, maka Abraham bersujud. Lihat, meskipun janji Allah belum terwujud dalam diri Abraham, tapi Abraham tetap hormat, sujud kepada Allah, tetap menempatkan Allah sebagai pribadi yang luar biasa dalam kehidupannya. Janjinya belum terwujud loh, catat ini. Dan Allah berfirman kepadanya, dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa. Dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dengan engkau, serta keturunanmu turun-temurun, menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Jadi, bagi kita orang-orang Kristiani, Romo kan kita bukan orang Israel, kita bukan orang Yahudi, kita bukan keturunan Abraham, darah dagingnya Abraham. Tetapi saudara-saudara, di sini kita bisa melihat Allah sudah berjanji di kitab Kejadian bahwa Abraham akan menjadi bapa bagi banyak bangsa di seluruh dunia. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kini kau diami sebagai orang asing. Seluruh tanah Kanaan ini akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka. Lagi-lagi Allah mengulangi janjinya kepada Abraham. Tetapi saudara-saudara, ini
Seringkali dalam hidup kita berfokus pada apa janji Tuhan dalam hidup kita. Kita ingat, kita pegang-pegang, kita nanti-nantikan, kita tuntut itu, kita tagih-tagih kepada Tuhan. Tuhan kok belum ya, kok belum ya, kok lama ya. Dalam ayat 9, kita harus baca. Lagi firman Allah kepada Abraham, dari pihakmu, engkau harus memegang perjanjianku. Engkau dan keturunanmu turun-temurun. Jadi yang namanya perjanjian itu dua belah pihak, saudara-saudara. Allahnya berjanji harus ini, harus itu. Manusianya juga berjanji harus ini dan harus itu. Ketika kita menantikan janji Tuhan buat kita, apakah kita juga ingat dan tahu kita juga harus memegang perjanjian itu? Hidup benar, bertakwa sama Allah, setia pada Allah, menempatkan Allah sebagaimana mestinya. Hidup di jalan Allah, setia pada Allah, dan lain sebagainya. Saudara-saudara, kadang manusia itu tidak adil. Hanya menuntut satu arah kepada Allah, ketika dituntut nggak mau, entar dulu, lihat dulu enak apa enggak, lihat dulu gampang atau enggak. Saudara-saudaraku yang terkasih, di sini kita terbuka. Oh iya ya, akunya udah benar belum? Akunya udah bisa belum? Melihat semua jalan kehidupanku sebagai cara bentukan Allah membentuk kehidupanku. Saudara-saudaraku yang terkasih, mulai dari sekarang coba perluas wawasan Anda. Buka pikiran Anda. Buka pemahaman Anda lebih luas lagi sebagaimana Allah memandang kehidupan kita. Bukan sesempit memandang kacamata kuda gitu. Aku harus dapat ini dari Tuhan. Aku harus dilindungi oleh Tuhan. Tuhan harus berbuat banyak hal untuk aku. Tetapi apa yang sudah kita perbuat buat Tuhan? Buka wawasan Anda, pasti jauh lebih indah. Seperti ruangan saya hari ini. Kalau tadinya kan tertutup, Anda kan nggak pernah tahu. Yang tahunya kamar kerjanya Romo Yosef itu cuma ada hordengnya. Tapi ketika dibuka siang hari seperti ini, lihat pemandangannya sangat indah. Ada apartemen Green Pramuka di sana, karena kamar saya lantai 3. Saudara-saudara, buka pikiran, betul-betul lebih lebar lagi dalam relasi kita dengan Tuhan. Tuhan akan memberikan janjinya kepada kita, tapi ini perjanjian antara Abraham dengan Allah dan juga seluruh keturunannya. Aku mau seperti Abraham, setia dalam segala lika-liku kehidupanku. Saudara-saudaraku, kalau ada hal-hal yang janji Tuhan belum terkabul, janji Tuhan belum terpenuhi, kita harus bergulat lagi, kita mengalami kegagalan. Semua itu salah satu bentukan Tuhan. Jangan dilihat cuma satu potong aja. Gagal Romo, gagal. Kadang-kadang berhasil. Tapi lihat benang merahnya. Bungkus itu semua dalam satu frame, dalam satu wajah kita di hadapan Allah. Ternyata hidupku juga enggak hancur-hancur bener. Ternyata dalam segala kegagalanku aku sekarang jadi bisa belajar. Saudara-saudara, orang yang paling memilukan adalah orang yang hanya melihat peristiwanya yang sedih-sedih lalu menjadikan itu akhir dari kehidupannya. Orang dikecewakan di pelayanan, orang dikecewakan di hidup rumah tangga. Lalu udah kayak kacamata kuda, hidupku berakhir, kebahagiaanku terengut. Aku nggak berhak lagi bahagia, aku nggak utuh lagi, aku nggak sempurna dan lain sebagainya. Itu yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Lihatlah hidup kita lebih luas lagi. Spektrumnya, pemandangannya, pemahamannya. Semoga Tuhan memberkati kita. Salam.